Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anti semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Insyaallah dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar ya, walaupun kita masih dalam daring. Dan tetap fokus ya anak-anak ustazah ya, insyaallah. Yang jelas hari ini sudah siap untuk belajar prakarya. Nah, bukti anak-anak ustazah sudah siap untuk memulai pelajaran prakarya adalah anak-anak ustazah sudah siap dengan alat-alat tulis ya sayang ya. Baiklah anak-anak ustazah, di minggu yang lalu kita sudah masuk ke batik ya, batik ya anak-anak ustazah. Nah, kita sudah membahas tentang ada batik pedalaman ya, atau batik klasik. Juga kita sudah membahas tentang batik pesisir. Nah, apa ciri khas batik pedalaman, apa ciri khas batik pesisir, dah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, anak-anak ustazah, karena kita sudah masuk ke batik, nah ustazah akan memberikan tugas untuk kelas 7 adalah buatlah motif batik ya di buku gambar. Terserah itu batik pedalaman boleh, batik pesisir boleh, silahkan di buku gambar diwarnai ya anak-anak ya, dikumpul minggu depan ya anak-anak ustazah. Ustazah terima hari Senin minggu depan, Senin ini, Senin depan ustazah terima paling lama jam 12 siang. Mohon maaf anak-anak ustazah, lewat dari jam 12 siang ustazah tidak terima ya. Tolong dikerjakan dengan bersungguh-sungguh ya, karena ustazah yakin anak ustazah mampu ya untuk membuat tugas terbaik. Nah, dengan hasil terbaik, buatlah motif batik, terserah batik pedalaman boleh, klasik boleh, atau batik pesisir juga boleh ya. Baik anak-anak, paham ya tentang tugas. Nah, kemarin kita juga sudah masuk kepada dalam bahan produksi batik. Nah, bahan utama di dalam batik apa saja anak-anak ustazah? Yaitu ada kain katun putih, malam, zat, pewarna sintetis ataupun alami. Nah, untuk kain anak-anak ustazah, untuk kain katunnya ini ada beberapa macam mereknya. Ada kain Primissima, ada kain Prima, ada kain Merces, ada juga kain sutra atau kain dobi. Kenapa kain katun yang kita pakai untuk membatik? Nah, karena kain katun ini anak-anak ustazah dia lebih mudah dalam menyerap warna dan dibanding jenis polyester ya anak-anak ustazah. Yang kedua yaitu yang kita butuhkan adalah malam atau lilin. Nah, kemarin ustazah juga sudah membahas tentang lilin. Lilin di sini berbeda dengan lilin yang kita pakai sehari-hari. Ya, anak-anak ustazah, lilin di sini nanti akan kita cairkan di atas kompor menggunakan wajan, baru bisa kita tuliskan ke kain dengan menggunakan alat yang bernama canting. Setelah lilin atau malam, yang kita butuhkan lagi yang paling utama adalah zat warna batik. Nah, untuk zat warna batik anak-anak ustazah kita bisa memakai pewarna sintetis dan pewarna alam. Nah, untuk pewarna batik sintetis anak-anak ustazah itu ada yang namanya naptol, ada namanya indigozol, ada namanya reaktif, dan ada namanya frozen ya. Sedangkan untuk pewarna alami anak-anak ustazah, nah kita bisa memakai dari bahan-bahan alami, diantaranya kayu secang, kulit manggis, daun indigo, dan daun atau jelawe. Nah anak-anak ustazah, selanjutnya kita masuk alat produksi batik ya, alat produksi batik. Nah, peralatan batik anak-anak ustazah terdiri dari bermacam, namun yang utama adalah kompor, wajan, dan canting. Ya, kompor, wajan, dan canting. Yang pertama akan kita bahas di sini anak-anak ustazah adalah canting. Ini ada gambar, silahkan anti amati. Ini adalah bentuk canting. Nah, bentuk canting ini ada terdiri dari berbagai bagian. Ada gagang. Yang ini adalah gagang tempat kita memegang. Ini biasa terbuat dari bambu ya anak-anak ustazah. Nah, ini namanya nyumplung.
nyumplung, ini terbuat dari tembaga. Nah, ini nanti kita dia seperti wadah ya, kita bisa memasukkan gayung lilin pakai ini. Nanti waktu kita mau mencanting, disinilah lilin itu tersimpan dan dia akan mengalir ke arah mulutnya ini yang panjang ini yang dinamakan cucu ya, anak-anak ustazah canting ya. Nah, untuk canting ini anak-anak ustazah ada namanya canting tulis, ada namanya canting cap. Nah, fungsinya canting ini adalah sama halnya dengan pena yang diisi lilin malam, lilin atau malam yang cair sebagai tintanya. Jadi fungsinya adalah untuk menulis. Nah, ya anak-anak ustazah. Nah, untuk canting anak-anak ustazah, canting tulis terdiri di beberapa cecek atau lubang. Nah, ya ada dari satu berukuran kecil, sedang dan besar. Ya, anak-anak ustazah, ini untuk ininya lubangnya ini ada yang ini yang kecil, untuk garis yang kecil ada yang sedang dan ada yang besar. Ya, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan. Nah, untuk canting tadi ini ada dua, ada yang cucunya ini ada dua, ya, mulutnya yang panjang ini ada yang dua, namanya cucu ada dua. Ada yang kecil, ada yang sedang dan ada yang besar. Nah, dengan perkembangan teknologi anak-anak ustazah, sekarang ada yang namanya canting elektrik. Nah, ya ini dia contohnya, ini canting elektrik. Jadi canting elektrik ini kita tidak lagi menggunakan kompor dan wajan untuk memanaskan malamnya, untuk melelehkan malamnya tidak kita perlukan lagi ya. Jadi mendingan menggunakan tenaga listrik. Setelah canting tulis, ada yang namanya canting cap. Nah, anak-anak ustazah, canting cap adalah alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar atau motif yang dikehendaki. Nah, ini contohnya canting cap. Nah, motif pada canting cap cenderung pengulangan. Nah, ini dia contoh canting cap. Ini motifnya pengulangan, kan anak-anak ustazah bisa lihat. Nah, kenapa dibuat canting cap? Nah, karena bisa mengejar harga jual yang lebih murah ya anak-anak ustazah dengan menggunakan canting cap ini, dan waktu produksi yang lebih cepat. Jadi kenapa harga bisa murah? Kita bisa memproduksi lebih cepat. Nah, membatik dengan cap harus dialasi dengan bahan berlapis-lapis yang berisi karung, spon di mejanya ini ya anak-anak ustazah ya. Di meja ini berlapis alasnya, ada karung, ada spon, ada kain dan ada plastik. Baru setelah itu kita bentangkan kain di atas meja ini. Kenapa harus seperti itu ustazah? Nah, pertanyaannya supaya spon yang digunakan di sini menampung air, untuk menampung air agar alas dalam keadaan lembab dan untuk mempercepat keringnya malam saat dicap ke atas kain. Nah, selain itu anak-anak ustazah dibutuhkan wajah malam tersendiri berukuran bulat dan lebar yang dapat menampung alat cap yang digunakan ya. Nah, ini contohnya lebih mirip ke teflon namun lebar ya, ini anak-anak ustazah ya.
Kenapa dia harus lebar? Karena cap ini pun ukurannya tidak kecil, kadang ada yang 20 kali 20 cm, malah ada yang 25 kali 25, malah ada yang lebih lebar dari itu. Jadi waktu cap dicelup ke wajan, jadi harus merata. Harus merata, setiap dasar dari canting cap ini harus semua tercelup keseluruhan secara bersamaan ke dalam lilin atau malam yang sudah kita lelehkan di wajan. Nah, karena itu kita membutuhkan wajan yang lebar, bulat dan lebar. Jadi lebih tepatnya mirip teflon. Sementara canting yang untuk wajan yang untuk canting tulis itu wajannya sama dengan wajan yang ada di rumah anak-anak ustazah, namun wajannya lebih kecil. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita butuh adalah kompor. Nah, anak-anak ustazah udah tahu apa itu kompor kan? Namun kompor untuk membatik ini dia berbeda ya, anak-anak ustazah. Dia lebih kecil, sumbunya juga tidak sebanyak kompor di rumah. Ini memakai minyak lampu atau minyak tanah. Kalau kita bilangnya minyak lampu, sama minyak lampu dengan minyak tanah ya, anak-anak ustazah ya. Sumbunya tidak sebanyak kompor di rumah. Kenapa? Kalau dia terlalu besar apinya nanti juga membuat lilin yang kita panas ini menjadi gosong. Nah, kalau lilin terlalu gosong juga tidak bagus untuk kain. Jadi dia dengan api yang kecil namun panasnya tetap. Jadi panasnya ukuran apinya kecil, jadi sehingga efeknya panas yang terserap oleh wajan ini rata. Jadi dia tidak akan mengakibatkan lilin atau malam yang kita lelehkan tadi menjadi gosong. Nah, sesuai perkembangan teknologi anak-anak ustazah, sekarang ada namanya kompor elektrik dan wajannya ya anak-anak ustazah. Ini contoh bentuknya. Nah, ini contoh kompornya, kita nyalakan pakai tenaga listrik. Ini wajan tempat kita memanaskan lilin. Ya. Nah, wajannya terbuat dari logam baja atau tanah liat. Ya, anak-anak ustazah, lanjut. Nah, adapun alat lain yang digunakan dalam membatik diantaranya adalah dingklik. Dingklik anak-anak ustazah sudah tahu berfungsi untuk tempat duduk si pembatik. Dingklik boleh juga kita memakai kursi pendek, tidak apa-apa ya. Habis itu pemidangan atau gawangan, yaitu untuk membentangkan kain ya anak-anak ustazah ya. Jadi kan kain yang akan dibatik itu kalau untuk selembar baju itu biasanya ada 2 meter lebih ya anak-anak ustazah ya. Nah, kita pakai pemidangan ini, jadi kain kita bentangkan di atas pemidangan ini. Terus ada bandul timah. Apa gunanya di sini adalah untuk pemberat kain. Jadi kain itu tidak meluncur-meluncur waktu kita pegang yang sisi depan kita. Nah, di bagian belakang gawangan ini, dia akan tertahan beratnya. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah pola batik ya anak-anak ustazah ya. Ini pola batik, ini namanya motif yang kita ciplak ke kertas, yang kita buat di kertas. Yang kita butuhkan adalah pola batik, ini dia. Nah, ini nanti akan kita ciplakkan ke kain ya anak-anak ustazah. Kalau langsung kita gambar di kain, kita takutnya akan ada kesalahan, jadi sehingga membuat kain tadi jadi kotor dan rusak. Setelah itu kita membutuhkan ember. Ember adalah dalam proses pewarnaan ya anak-anak ustazah ya. Waktu kain direndam ke dalam zat warna. Zat warnanya apa tadi? Kita bisa memakai zat warna sintetis, bisa memakai zat warna alami. Nah, menggunakan ember. Setelah itu kita butuh panci. Untuk apa panci? Panci kita butuhkan untuk memanaskan air untuk proses pelorotan. Nah, kita juga butuh wadah untuk menampung limbah malam. Limbah malam dari mana asalnya? Kain yang kita sudah canting tadi menggunakan lilin atau malam tadi, waktu kita lorot, lilinnya akan kembali luntur dari kain sehingga menjadi limbah. Nah, kita tinggal simpan ke dalam panci ini ya, anak-anak ustazah. Itu tadi alatnya. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan batik. Nah, anak-anak ustazah, dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik. Nah, pertama ada teknik cap, ada teknik tulis, dan ada teknik campuran cap dan tulis. Nah, batik dengan teknik cap diperuntukkan untuk pembuatan batik dengan bentuk pengulangan motif.
Motif yang dibuat diperhitungkan dengan ilmu ukur sehingga hasilnya akan sesuai dengan keinginan. Batik cap tidak memerlukan pola di atas kertas ya anak-anak ustazah. Nah, karena dengan menggunakan cap ini motif canting cap tadi, pengrajin sudah mengetahui secara pasti pola yang akan dihasilkan. Jadi kita tinggal menyesuaikan atau mengatur letak dari capnya ini. Berbeda dengan teknik tulis, kita membutuhkan pola. Nah, untuk batik tulis anak-anak ustazah dikerjakan dengan menggunakan canting dalam bentuk gambar awal pada permukaan kain ya, gambar awal pada permukaan kain. Bentuk gambar pada batik tulis nampak lebih luas dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. Nah, meskipun demikian anak ustazah, batik tulis dapat pula dibuat mengulang bentuk. Oleh sebab itu diperlukan pola yang dibuat pada kertas pola dengan ukuran sebesar kain. Nah, gambar batik tulis bisa dilihat pada kedua sisi kain. Gambar tampak lebih rata, tembus bolak-balik, terutama batik tulis yang halus. Sementara itu batik dengan teknik campuran cap dan tulis anak-anak ustazah diperuntukkan untuk meningkatkan kuantitas produksi pesanan ya. Tujuannya agar pekerjaannya menjadi lebih cepat dan mudah. Nah, proses membatik anak-anak ustazah ada beberapa istilah dalam bahasa Jawa ya, istilah dalam membatik ini. Kenapa? Karena batik itu pada aslinya berasal dari Jawa pada asal mulanya ya anak-anak ustazah. Jadi istilah di dalam membatik juga pakai istilah Jawa. Di antaranya nganji. Nganji itu yaitu memberikan kanji kepada kain setelah kain dicuci. Nah, ngemplong ya, penghalusan permukaan kain. Ada nyungging, jimplak, ngelowong, nyiseni. Nyungging itu membuat pola di atas kain, yaitu memindahkan membuat pola di atas kain. Jamplak itu menjiplak pola dari kertas ke kain. Kalau ngelowong itu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Ngiseni memberi isian motif. Jadi misalnya kita membentuk daun ya anak-anak ustazah, motif daun kan, kalau daun tidak cuman lonjong bentuk daun, namun ada bentuk serat daunnya di situ ya, kita gambar. Nah, itu namanya ngiseni. Nah, nembok itu yaitu penutupan pada bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Jadi bidang yang agak lebih besar daripada yang menulisnya, jadi namanya nembok. Kalau nyolet yaitu memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spon. Jadi kain itu kita beri kain warna lewat kuas ya anak-anak saya, berarti tidak dicelup. Kalau nyelup yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan ke dalam baskom atau wadah. Mopok yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Ngelorot membuang lilin atau malam yang sudah kita tidak perlukan lagi agar motif batik terlihat. Setelah ngelorot ada nanahi, yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Dan selanjutnya dapat pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Ya, itu istilah-istilah dalam membatik. Ini dia anak ustazah. Ini hasil dari nyungging, membuat gambar di atas kain. Ini hasil dari japlak, yaitu menciplak dari kertas. Nah, ini hasil ngelowong. Ngelowong ini sudah kita tulisi menggunakan lilin. Ini yang kuning-kuning ini adalah lilin di kain. Nah, nyiseni, kalau ini tadi masih kosong ya ustazah bilang ini daun yang kosong. Nah, sekarang kan sudah ada isinya daun-daunnya, bunga-bunga aja juga tadi kosong, sekarang sudah ada isi-isinya. Nah, ini nembok. Nah, berarti yang kita inginkan yang kena warna hanya motif bunga, daun, batang serta bunganya. Di luar itu kita tidak inginkan dia berwarna, berarti kita tutup pakai lilin dengan. Nah, waktu proses penutupan ini disebut istilah nembok. Setelah nembok kita nyolet ya. Nyolet itu pewarnaan pada motif dengan cara dengan kuas atau ujung spon kita coletkan ke kain. Nah, setelah nyolet kita celup. Nyelup ya anak-anak ustazah. Ini kainnya dicelup ke wajah yang sudah berisi zat pewarna. Setelah itu hasilnya mopok ya anak ustazah. Mopok memberi isian pada latar belakang pola. Nah, isian nih.
kain polos tadi kita beri motif lagi, terus dilorot atau ngelorot. Nah hasilnya selanjutnya nanahi dan pada hasil akhir batik seperti ini ya anak-anak ustazah. Oke, paham ya Ananda ya? Oke, selesai kita masalah batik. Ustazah berharap anak-anak ustazah sudah paham. Kalau memang ada yang kurang paham, silakan hubungi ustazah ya. Bertanya langsung lewat japri ustazah, insyaallah nanti dijawab. Kita masuk ke sulam ya Ananda ya. Nah, sulam. Siapa yang sudah pernah menyulam? Kalau ustazah simpulkan, semua anak-anak ustazah kayaknya sudah pernah menyulam dan sudah tahu itu menyulam. Jadi menyulam itu adalah kegiatan yang dilakukan memberi motif pada kain ya anak-anak ustazah ya, memberi motif pada kain dengan menggunakan jarum jahit dan benang ya. Nah sulam ini juga biasa disebut dengan istilah bordir ya anak-anak ustazah, sulam atau bordir. Nah kalau sulam ini menggunakan tangan, kalau bordir ini kita menggunakan mesin jahit ya. Keduanya sama-sama memberi hiasan di permukaan kain atau bahan lain dengan menggunakan jarum jahit dan benang. Kalau bordir ditambah dengan mesin jahitnya ya anak-anak ustazah. Nah perkembangan sulam ya anak-anak ustazah sudah lama. Sulam ini sudah lama dikenal di dalam kehidupan manusia. Bahkan usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya kain sejak ribuan tahun silam ya. Masyarakat di berbagai negara kita juga telah mengenal sulam ini dengan baik. Nah, bukti-bukti sejarah anak-anak ustazah telah menunjukkan bahwa orang-orang Mesir purba, Babylon, Phoenisia dan Yahudi telah lama mengaplikasikan sulam untuk menghias jubah-jubah mereka. Nah, ternyata sulam ini bukan hal yang baru. Sulam ini sudah ada sejak ribuan tahun silam. Ya, anak-anak ustazah ya. Namun saat ini anak-anak ustazah sulam sudah dikembangkan dengan pita, benang nilon yang tebal dan kaku. Kalau dulu masih pakai benang yang halus, nah sekarang sudah mulai pita. Anak-anak ustazah tahu pita? Pita Jepang atau pita kain. Nah sekarang juga mungkin ada anak-anak ustazah yang sudah pernah melihat hasil sulam menggunakan pita. Bisa juga menggunakan benang nilon ya anak-anak ustazah. Nah, kain dan benang yang dipakai untuk sulaman berbeda-beda menurut tempat dan negara ya anak-anak ustazah ya. Nah, sejak ribuan tahun yang lalu, kain atau benang dari wol, linen dan sutra sudah dipakai untuk membuat sulaman. Nah, selain benang wol dan linen dan sutra, sulaman modern ternyata juga menggunakan benang sulam yang terbuat dari katun atau rayon. Ya anak-anak ustazah. Nah di sini harus diingat pada umumnya sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar. Ya anak-anak ustazah bisa lihat ada gambarnya di sini, ada beberapa tusuk dasar. Pertama ada tusuk jelujur. Nah anak-anak ustazah bisa lihat gambarnya. Ini namanya tusuk jelujur. Setelah itu ada namanya tusuk tikam jejak ya anak-anak ustazah. Ini tikam jejak. Nah tusuknya ada tusuk silang. Nih anak-anak ustazah bisa lihat tusuk silang, dia berbentuk silang. Nah, ini kalau dilihat nih silang. Setelah tusuk silang ada nama tusuk flanel. Nah, ini anak-anak ustazah. Setelah itu ada nama tusuk veston. Ada namanya tusuk rantai. Tusuk melekat benang. Tusuk batang ya, dan masih banyak lagi ya anak-anak ustazah macam-macam tusuk dalam sulaman. Namun ini adalah tusuk-tusuk dasarnya. Nah bagi itu tadi yang seperti ustazah bilang di awal tadi, bagi anak-anak ustazah yang sudah pernah menyulam, nah sudah tahu dengan macam-macam tusuk ini. Tusuk batang dipakai untuk membuat apa misalnya, tusuk jelujur dipakai untuk apa. Nah, tidak sembarangan ya anak-anak ustazah ya. Tusuk tikam jejak dipakai untuk bagian apa. Misalnya nih anak-anak ustazah mau buat setangkai bunga ya. Nah, mau buat setangkai bunga. Nah, bagian batang biasanya kita menggunakan namanya tusuk batang ya anak-anak ustazah ya.
Nah, itu tadi tentang tusuk-tusuk. Nah, ya, paham ya anak-anak ya? Oke, hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut ini ya anak-anak ustazah ya. Yang pertama ada sulaman datar. Nah, hasil sulamannya rata dengan permukaan kain. Ya, rata. Terus ada sulaman terawang atau kerawang. Nah, hasil sulaman ini anak-anak ustazah dia berlubang-lubang seperti menerawang. Jadi kain tadi dia tidak lagi rata gitu. Jadi ada lubang-lubangnya. Nah, selanjutnya ada sulam timbul. Nah, untuk sulam timbul ini hasilnya anak-anak ustazah berbentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Biasanya sulaman timbul ini banyak muncul kalau kita menggunakan yang namanya sulaman menggunakan pita. Ya, anak-anak ustazah biasanya hasilnya timbul. Nah, pada masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Sumatera Barat, sulaman telah mempengaruhi kehidupan masyarakat kaum perempuan. Ya, anak ustazah ya. Perempuan Minang diharuskan memiliki keterampilan menyulam sejak anak-anak sebagai bekal keterampilan di masa mendatang. Meskipun dikerjakan dengan teknik yang tidak mudah, para perempuan tersebut tidak merasa menjadi beban. Oleh karena itu di daerah ini banyak berkembang aneka jenis sulaman dengan nama dan gaya pembuatan yang unik dan khas. Ya, anak-anak ustazah ya. Beberapa jenis sulaman yang berkembang kini sebagai berikut. Nah, ya anak-anak ustazah, ya mungkin sekilas kalau ustazah waktu kecil dulu diajarkan menyulam. Ya, diajarkan menyulam. Memang tradisi kami sebagai perempuan Minang diajarkan, bukan kenapa-napa, bukan untuk hal yang rumit sih sebenarnya anak-anak ustazah, cuma untuk ilmu pribadi gitu kan, harus pandai. Namanya perempuan itu harus punya keterampilan. Nah, begitu. Namun sesuai perkembangan zaman, makin modern zaman, makin kesininya tradisi ini sepertinya menghilang dan semulai tidak begitu banyak lagi ibu-ibu yang menurunkan keterampilan ini kepada anak-anaknya ya, anak-anak ustazah ya. Nah, itu sekilas. Baik, kita kembali ke materi kita. Nah, beberapa jenis sulaman yang berkembang sebagai berikut. Ada sulaman kepala peniti. Nah, sulaman ini anak-anak ustazah merupakan sulaman yang tekstur menyerupai kepala jarum pentul yang berukuran kecil. Kalau di Sumatera Barat, jarum pentul tanpa kepala warna dinamai peniti, ya. Nah, ini contohnya sulam kepala peniti pada kerajinan tekstil. Ini anak-anak ustazah bisa lihat. Ini adalah kepala penitinya. Ini sari bunga ini adalah kepala peniti ya. Nah, lanjut, sulaman bayang. Nah, sulaman bayang merupakan jenis sulaman dengan teknik penempatan kain yang bertindih. Kain warna diletakkan pada bagian dalam dan atau bawah kain dasar, sedangkan sulaman dilakukan pada bagian atas kain dasar. Nah, ini sulaman bayang namanya. Nah, warnanya ini didapat dari kain yang di bawah ya anak ustazah, yang kita jahit cuma di pinggir-pinggirnya saja ya. Di pinggir-pinggirnya. Warna ini adalah kain yang di bawah. Nah, itu namanya sulaman bayang. Selanjutnya ada sulam renda bangku. Renda bangku. Sulaman renda bangku merupakan jenis sulaman yang memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak dan lainnya. Dibuat di atas bangku kecil berukuran bulat, maka disebutlah sulaman renda bangku. Benang yang digunakan cenderung halus dan kecil. Nah, biasanya ini anak ustazah renda mukena, renda jilbab, atau pinggir-pinggir kerah baju. Nah, ini dia dipakai. Nah, selanjutnya di sini ada sulam pita. Ini tadi sulaman pita. Nah, anak-anak ustazah, sulaman pita menggunakan pita-pita yang berukuran kecil, yang berbagai ukuran dan ketebalan yang bervariasi. Sulaman ini menggunakan jarum sulam atau jarum kasur yang memiliki lubang besar dengan ukuran besar ya anak-anak ustazah, dan hasilnya seperti ustazah bilang tadi, dia akan timbul ya, sulaman timbul. Jadi anak-anak ustazah, jenis-jenis sulam yang masih dilakukan secara temurun oleh masyarakat Sumatera Barat itu adalah jenis sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bangku. Nah, itu tadi.
Nah, baik anak-anak ustazah, untuk jahit aplikasi insya Allah kita masuk minggu depan. Untuk tugas tadi ustazah sudah memberitahu, ustazah ingatkan lagi, buatlah motif batik pada buku gambar anak-anak ustazah. Tolong diwarnai ya anak-anak ustazah ya. Tolong diwarnai, dikumpul Senin depan paling lama jam 12 ya. Kalau memang ada yang kurang dipahami dari materi kita, silakan anak-anak ustazah bertanya langsung ke ustazah, insya Allah nanti dijawab. Ya, baik anak-anak ustazah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.